Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap, yang mana sudah ada license dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga memiliki penghargaan. Yang pertama kali adalah The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Nah, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama adalah low spread. Ini merupakan suatu feature yang paling banyak dicari oleh para pelaku pasar atau trader, dikarenakan dengan spread yang rendah akan lebih cepat untuk mendapatkan peluang profit. Kemudian low commission, charge commission pun itu juga sangat-sangat minim atau rendah yang menggunakan platformnya MT5 Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih yang paling betul-betul unggul dari platformnya MT5-nya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Biasanya free swap itu tuh hanya untuk 3 hari kerja, 5 hari kerja, atau bahkan 7 hari kerja. Sementara kalau menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, akan betul-betul free swap untuk selamanya, sedari awal buka account sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk proses withdrawal itu juga cepat, dan yang paling terbaru nih rekan-rekan trader sekalian, ada namanya program kita yaitu Okta Vaganza, di mana para traders itu mengumpulkan poin dari jumlah lot yang ditradingkan. Nah, dari poin-poin tersebut secara langsung itu langsung bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang terdapat dalam programnya Okta Vaganza. Untuk lebih detail bisa dilihat di websitenya Okta Investama Berjangka di bagian program. Jadi ini bukannya diundi. Kami ulangi ya, ini bukannya diundi tetapi betul-betul dari poin-poin yang dikumpulkan langsung ditukarkan hadiahnya. Nah, kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, kemudian ada Twitter dan juga TikTok. Nah, untuk disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita baru masuk nih ya ke dalam materi. Pertama kali, seperti biasa, kita akan review dulu hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Februari. Jadi kita biar tahu dulu apa saja sih yang terjadi di pekan kemarin. Pada pekan kemarin itu lebih banyak merilis seputar data-data inflasi. Yang pertama kali di hari Selasa itu ada data inflasi dari Amerika Serikat yang dirilis dari level 3,4% menjadi 3,1%. Tetapi sebetulnya ekspektasi para pelaku pasar itu menginginkan bahwa inflasinya Amerika Serikat berada di level 2,9%. Makanya masih dapat dikatakan bahwa inflasi konsumen daripada Amerika Serikat masih di zona yang panas. Kemudian untuk di sesi Eropa itu juga di hari Selasa masih sama, itu ada rilis data inflasi daripada Swiss yang mengalami peningkatan dari level 0% menjadi 0,2%. Kemudian untuk dari hari Kamis itu juga ada pengumuman GDP daripada Inggris dari level 0,2% menjadi minus 0,1%. Kemudian retail sales itu ada penurunan dari Amerika Serikat dari 0,4% sampai dengan minus 0,6%. Dan di pekan kemarin itu juga ada berita atau tema yang cukup menarik sebenarnya, karena apa? Ada dinyatakan bahwa negara Jepang
dan negara Inggris sedang mengalami resesi ekonomi. Dikarenakan apa? Pertumbuhan GDP-nya secara 2 kuartal berturut-turut selalu dalam keadaan menurun atau dalam keadaan terkontraksi. Oleh karenanya efeknya nih bagi kita yang traders itu bisa jadi bahwa memang pada saat ini pound sterling itu sedang terjadi pergerakan rebound. Begitupun juga dengan yen. Tetapi kalau melihat daripada data resesi ini dapat dikatakan bahwa untuk posisi rebound bagi pound sterling dan posisi rebound bagi yen Jepang itu juga akan tetap mengalami siklus-siklus koreksi. Kemudian kita beralih kepada hari Jumat, itu ada pengumuman penjualan eceran daripada Inggris, itu juga sama dari minus 3,3% menjadi 3,4%. Dan Amerika Serikat PPI dirilis meningkat, masih dalam zona yang panas, yaitu dari minus 0,1% menjadi 0,3%. Nah, di sini nih yang uniknya. Karena apa? Biasanya para pelaku pasar atau trader itu hanya fokus untuk melihat rilis data inflasi konsumen. Yang padahal pada pelaksanaannya untuk rilis inflasi produsen itu juga menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan hasil rilis data inflasi konsumen. Nah, dengan adanya peningkatan seperti ini, bisa dapat dikatakan bahwa untuk rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat di bulan depan bisa jadi akan kembali memanas. Nah, disitulah akhirnya sentimen mengenai suku bunga Amerika Serikat, mengenai suku bunga itu akan selalu tetap berada di zona atas. Nah, kemudian untuk prelim consumer sentiment itu berada di level 79.0, meningkat tipis menjadi 79.6, yang mana sebenarnya para pelaku pasar itu menginginkan supaya untuk consumer sentimennya itu berada di level 80. Jadi kami ulangi ya, sekelebat dari data inflasi ini bahwa dapat dikatakan bahwa tren suku bunga tinggi untuk Amerika Serikat itu akan tetap cukup panjang, akan tetap lama berada di zona atas. Kami ulangi, dan itu yang tadinya bulan Maret untuk pemotongan the Fed cut rate itu akhirnya semakin bergeser menjadi ke bulan Mei, dan sekarang ini juga ke bulan Juni, itu pun itu dengan peluang sebesar 51%. Nah, jadi memang sepanjang tahun ini memang dikatakan cukup menarik berita-beritanya. Karena apa? Semua fokus perhatian para traders atau pelaku pasar itu akan benar-benar kapan sih turunnya suku bunga, itu semuanya ke situ. Baik itu dari sisi The Fed, maupun dari Bank Sentral Inggris, maupun dari Bank Sentral Uni Eropa, Australia, New Zealand, dan seterusnya. Jadi mereka itu sebenarnya estimasinya para pelaku pasar adalah suku bunga bank sentral utama dunia mulai tren menurun. Oke, sekarang kita berlanjut ke Wall Street. Wall Street di pekan kemarin itu mengalami pelemahan, di mana Nasdaq menunjukkan penurunan terbesar setelah laporan harga produsen yang lebih tinggi dari perkiraan mengikis harapan penurunan suku bunga oleh Fed dalam waktu dekat. Seperti yang tadi diinformasikan tadi, bahwa kalau bicara pemotongan suku bunga memang betul, kita ulang ya, dari bulan Maret sudah bergeser ke bulan Mei, Mei sudah bergeser ke bulan Juni, dan bulan Juni itu pun sendiri juga dengan peluang hanya sebesar 51%. Kemudian Dow Jones itu ditutup melemah 0,37%, atau ke level 38.627. S&P 500 juga melemah 0,48%, sedangkan Nasdaq itu anjlok 0,82%. Nah, untuk pelemahan di pekan kemarin itu sebetulnya setelah 5 minggu berturut-turut Wall Street, baik itu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, akhirnya secara time frame untuk weekly
ditutup di zona negatif. Nah, disitulah dapat dikatakan bahwa para pelaku pasar yang tradingnya itu di indeks itu harus waspada ya memang, karena seperti disampaikan juga di minggu pekan kemarin bahwa peluang untuk terjadinya koreksi bisa jadi kemungkinan akan terjadi karena apa? Baik S&P 500 maupun Nasdaq itu sudah harga tertinggi sepanjang masa. Biasanya kalau misalnya harga tinggi sepanjang masa, disitulah akan terjadi peluang-peluang minor untuk terjadinya koreksi menurun. Nah, imbal hasil treasury melonjak setelah rilis data inflasi karena para pedagang menambah spekulasi. The Fed mungkin menunda penurunan suku bunga yang pertama hingga setelah bulan Juni. Oke, sekarang kita beralih ke minyak. Nah, untuk minyak, harga minyak mentah berjangka pada Jumat mengembukakan kenaikan mingguan. Hal ini seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah sehingga mengabaikan rilis inflasi produsen di Amerika Serikat dan prospek permintaan yang suram pada 2024. Nah, kalau untuk minyak secara fundamental seperti kita ketahui, sebetulnya nih krisis di Timur Tengah dalam artian perang Hamas versus Palestina. Nah, yang paling terdekat saat ini, pada saat pekan kemarin itu ada peluncuran rudal daripada Israel ke Lebanon. Kemudian ada lagi mengenai bahwa Iran itu juga ikut untuk turut membantu Palestina. Nah, dapat dikatakan secara keseluruhan atau secara global, biar bagaimanapun ingat, untuk pusat daripada distribusi minyak terbesar di dunia itu adanya berasal dari Timur Tengah. Nah, pada saat Timur Tengah ini belum selesai atau terus-menerus memanas, dapat dikatakan bahwa terdapat kekhawatiran akan adanya terganggu daripada suplai minyak. Dan lagi juga plus yang paling terakhir itu beritanya yang kami peroleh juga dari media asing internasional bahwa untuk Israel ini sedang dalam wacana untuk melakukan penyerangan ke kota Rafah atau di Palestina Selatan. Sementara kita tahu bahwa pada saat sebelum awal perang itu untuk masyarakat Palestina dihimbau untuk bergeser ke Palestina Selatan dan mereka semua itu mengungsinya ke kota Rafah. Kalau kota Rafah itu diserang juga sama Israel, ya otomatis akan semakin terjadi ketidakharmonisan atau semakin memanasnya konflik di Timur Tengah yang dikhawatirkan akan meluas. Nah, oleh karenanya harga minyak otomatis saat ini itu akhirnya terjadi pergerakan naik gitu loh. Itu sekarang dengan range teratas itu dengan batasan tetap masih ada di level $80 per barrel. Kemudian harga minyak naik sekitar 3% pada pekan lalu dan menetap di posisi tertinggi sejak 6 November. Harga minyak acuan juga menguat 1,5% dalam sepekan dan ini merupakan level tertinggi sejak 26 Januari. Kemudian sekarang kita beralih ke emas. Oke, emas juga lagi enak nih karena kemarin pada saat dia terjadi pergerakan koreksi, akhirnya harga emas kembali lagi ke zona atas. Karena seperti kita ketahui, pada saat pekan kemarin harga emas itu sempat tembus level support utama psikologis di angka atau di harga $2.000 per troy ounce. Nah, emas itu sampai menyentuh level 1985. Sementara menurut bocoran Fibonacci atau support Fibonacci yang kita sampaikan di program I Like Money di pekan kemarin itu berada tepat di angka 1983. Jadi beda $2 ya. Nah, dapat dikatakan akhirnya disitulah terjadi peluang yang membalik bahwa harga emas begitu menyentuh area support psikologis Fibonacci tersebut, akhirnya emas perlahan tapi pasti melakukan pergerakan naik dan lagi-lagi kembali tembus area level
$2.000 per troy ounce, dan sementara kita lagi berbincang sekarang harga emas berada di kisaran 2020 per troy ounce. Nah, untuk pekan ini emas itu akan fokus kepada rilis data FOMC The Fed. Karena ada nanti yang ditunggu-tunggu sama para pelaku pasar adalah risalah rapat The Fed. Risalah ini diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi pasar mengenai kebijakan The Fed ke depan, terutama mengenai kapan pemangkasan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi ya bisa dikatakan bahwa primadonanya pekan ini akan berada di hari Kamis jam 2 pagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam outlook rilis data kalender ekonomi untuk pekan ini. Yang pertama itu di hari Selasa akan ada data Monetary Policy Meeting Minutes yang juga sama akan membahas mengenai suku bunga daripada Bank Sentral Australia. Itu adanya besok jam 7.30, kemudian akan berlanjut di sesi Amerikanya pengumuman seputar data inflasi dari Kanada, yang dalam hal ini terjadi peningkatan yang signifikan dari minus 0,3% menjadi 0,4% atau mengalami peningkatan sebesar 0,7%. Di sini dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan kalau datanya akan betul-betul keluar seperti rilis data ini, dapat dikatakan bahwa US terhadap Kanada itu untuk Selasa di market Amerika akan terjadi pergerakan koreksi. Kemudian untuk Aussie di hari Rabu ada Wage Price Index itu mengalami penurunan dari level 1,3 menjadi 0,9%, tetapi tetap yang seperti diinformasikan di awal bahwa untuk pekan ini fokus utama semua para pelaku pasar akan tertuju pada risalah rapat FOMC Meeting Minutes, di mana semuanya itu akan menantikan jawaban sebenarnya kurang lebih kapan nih untuk pemotongan suku bunga The Fed. Dan di hari Kamis berlanjut di sesi Eropanya itu akan keluar data-data seputar PMI daripada Uni Eropa, daripada Inggris, kemudian juga Amerika Serikat. Tetapi kalau untuk data mingguan unemployment claims, Amerika Serikat itu dirilis meningkat dari level 212 menjadi 217.000. Nah, jadi secara keseluruhan untuk pekan ini ada di Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau hari Jumatnya itu minim sama data kalender ekonomi yang ramai, tetapi biar bagaimanapun masih akan tetap terbawa sama sentimennya hasil risalah rapat FOMC Meeting Minutes. Nah, jadi clue-nya apa nih bagi kita untuk trading di market, atau bocorannya apa nih? Oke. Sekarang kita lihat untuk S&P 500 ini sedang melakukan pergerakan koreksi, di mana pergerakan koreksi itu tertahan di level support Fibo 61,8% di angka 5015. Tetapi penurunan itu akan seperti yang disampaikan di pekan kemarin masih sama. Support utama psikologis dari S&P 500 itu berada di level 5.000 sampai dengan 4.900. Kalau tembus 4.900 dapat dikatakan bahwa S&P 500 itu betul-betul akan mulai melakukan pergerakan koreksi secara minor midterm. Tetapi kalau itu masih dapat dikatakan bahwa S&P 500 masih trennya untuk positif. Walaupun setelah keluarnya nanti risalah rapat dari FOMC Meeting Minutes. Kemudian untuk Nasdaq itu juga sama, dapat dilihat betul di grafik bahwa tren ini sedang melakukan tren naik, tetapi kalau untuk pergerakan koreksi itu ada di level 17.698, 17.437 hingga 17.226. Di level-level yang disebut tadi itulah merupakan area untuk kita melakukan buy on the dip atau buy on support.
Kemudian kita beralih sekarang ke forex. Untuk euro itu juga sekarang terjadi pergerakan rebound dengan level pertama ada di level 1.0799 hingga 1.0864, dan yang terakhir untuk pekan ini euro akan mengalami resisten utama terkuat ada di level 1.0916. Jadi angka yang disebutkan tadi bisa jadi merupakan target untuk pergerakan rebound, tetapi bisa juga untuk sell on high. Betul-betul di harga tertinggi kita melakukan posisi sell. Nah, kemudian untuk USD Swiss franc, kebalikannya daripada Euro USD, pada saat ini terjadi pergerakan koreksi, itu dengan target koreksi pertama ada di level 08754, kemudian 08673 hingga 08608 atau berada di support Fibo 50%. Jadi ya bocorannya yaitu dia ini tetap waspada bahwa euro akan mengalami pergerakan rebound, kemudian kalau USD terhadap Swiss franc itu akan mengalami pergerakan koreksi. Nah, yang terakhir itu support resisten komoditas, itu minyak ya. Minyak kita lihat sama-sama bahwa secara trend channel ini nih arahnya memang arah ke atas dengan target pertama itu tuh ada di angka 79.27. 79.27 itu merupakan resisten psikologis utama yang harus dilewati. Kemudian baru ke target berikutnya di angka $80 per barrel dan baru ke 81.13 per barrel. Tetapi kalau untuk bicara pergerakan koreksi ini pun juga kita tetap harus waspada karena penurunan akan bisa terjadi ke level 77.41, 76.26 hingga ke 75.33. Nah, sekarang kita beralih ke emas yang ditanya-tanya sama semua para traders karena banyak nih titipannya. Emas ini sebenarnya kok lagi asik-asik turun Pak, tiba-tiba kok naik gitu loh. Ya memang kalau bicara emas jangan pernah lupa, terlepas daripada rilis data kantor ekonomi, biar bagaimanapun emas itu akan dipakai oleh semua orang untuk melindungi nilai yang terbentuk berdasarkan kalau ada isu geopolitik yang kembali memanas. Tadi kan seperti di awal sudah disampaikan bahwa sekarang ini nih lagi memanas mengenai masalah kota Rafah yang mungkin akan diserang oleh Israel, dan itu kita harapkan sama-sama jangan sampai kejadian. Nah, saat ini tendensi pertama atau resisten pertama di level 2024, 2034, 2046, 2056 hingga 2065. Jadi kemungkinan atau resisten emas akan berada di angka-angka yang kita sebut tadi. Kita ulang ya, 2024, 2034, 2046 hingga 2065. Angka 2065 itu merupakan resisten yang paling kuat saat ini, di mana kalau true breakout 2065 itu akan mengindikasikan kenaikan emas lebih lanjut atau bisa jadi geopolitik itu akan kembali lebih memanas biasanya ya. Kemudian kalau untuk sesi penurunan ya otomatis harga 2000 itu masih tetap merupakan support bawah utama secara psikologis. Nah, oke, akhirnya selesai juga. Nggak pernah bosan-bosan kita ucapkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat di market, rencanakanlah selalu tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan rencana yang sudah Anda lakukan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, kembali bertemu saya dengan Yosi di pekan depan. Bye-bye.